Oke, saya ulangi kembali ya. Hari ini kita akan membahas lebih banyak tentang vulnerability assessment. Tetapi nanti di sana juga saya singgung apa sih bedanya vulnerability assessment dengan penetrasi testing. Kalau di dalam dunia kerja, nah ini ya topik yang kita bicarakan ini nanti ada istilahnya adalah quality assurance. Jadi kita sebagai tester. Jadi misalkan ini teman-teman ada yang tertarik dengan topik ini, teman-teman bisa mempelajarinya lebih jauh. Terus nanti profil lulusannya apa atau pekerjaan apa yang cocok dengan teman-teman nanti tekuni di sini adalah sebagai tester ataupun quality assurance ataupun yang lainnya. Tentu saja nanti terkait dengan tester ini juga akan macam-macam. Dengan tester game, barangkali teman-teman ada yang apa ya, misalkan mania game. Nah, teman-teman bisa sebagai tester game. Jadi teman-teman kalau yang sudah mania game itu kan daripada cuma main game, alangkah lebih baiknya juga ketika ada sebuah aplikasi game yang baru di launching di jalan kita termasuk dari tester game. Kalau yang quality assurance nanti akan banyak terkait yang kita terutama adalah assessment. Kemudian vulnerability assessment ini banyak aplikasi digunakan dan jenis juga. Jenis cara ini ya dari kesemuanya itu tadi poin-poin kami yang anggotanya yang dilakukan dengan itu paham ini project manajernya seperti itu. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, sebenarnya apa sih itu vulnerability assessment? Vulnerability assessment itu adalah suatu teknik, suatu langkah, suatu metode yang digunakan untuk mencari kelemahan dari suatu sistem atau aplikasi. Jadi ini ada kaitannya dengan keamanan. Karena yang namanya bug atau yang namanya kerentanan dari sebuah sistem, jika itu bisa dieksploitasi, itu nanti akan menimbulkan atau akan menjadi celah bagi seorang oknum atau saya sebut saja hacker ya. Itu nanti misalkan ini istilahnya kalau di dalam game itu ada istilahnya cheat. Nah, kenapa ada cheatnya? Karena tadi dari fungsi asesmennya itu belum sepenuhnya dijalankan. Apakah pekerjaan ini akan ada terus? Tentu saja ini akan ada terus, karena apa yang seperti teman-teman ketahui juga bahwasannya di dalam sebuah sistem itu tidak ada keamanan yang abadi. Dalam artian secanggih apapun teknologi yang digunakan, dia pasti akan meninggalkan suatu celah. Kalau dianalogikan juga seperti ini, ada rumah yang bagus, kita diberi pagar yang bagus juga dengan sedemikian rupa teknologi yang canggih-canggih. Pasti akan ditemukan juga bagaimana caranya bisa membobol tersebut. Ini juga berlaku dalam sebuah sistem. Itu baru dari sisi sistemnya saja. Sedangkan ketika kita bicara keamanan, itu ada minimal 3 aspek. Yang pertama adalah teknologi atau sistemnya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan SDM-nya. Makanya di SDM ini yang paling dasar adalah terkait dengan security awareness. Ini telah teman-teman pelajari di awal-awal dulu. Kemudian di Prodi SI, di saya juga sering mengadakan ini ya, webinar terkait security awareness ini. Bagaimana sih kita menyadarkan orang terkait dengan keamanan ini. Karena tadi, secanggih apapun kalau orangnya tidak peduli, tidak aware, dia tidak tahu bagaimana mengoptimalkan, ya sama aja dia tetap akan bisa dieksploitasi. Jadi yang pertama tadi adalah teknologi, kemudian yang kedua adalah terkait dengan SDM-nya, yang ketiga adalah terkait dengan ini regulasinya. Karena tanpa regulasi yang jelas ya sama aja, atau nggak ada SOP-nya juga sama aja.
seperti itu. Jadi itu adalah vulnerability assessment. Dia hanya mencari celah, mencari sebuah bug, atau mencari sebuah kerentanan dari sebuah sistem. Sistem di sini tidak hanya dari aplikasinya saja ya. Sistem ini luas. Bisa dari aplikasinya, bisa dari jaringannya, bisa dari arsitektur OS-nya, ataupun yang lainnya. Itu namanya vulnerability assessment. Kemudian bedanya dengan pentest apa? Kalau vulnerability assessment ini hanya mencari celahnya saja, kalau pentest ini usahanya lebih banyak lagi. Ketika sudah diketahui, oh ini celahnya, maka si pentest ini akan menguji coba. Misalkan tadi sudah dilakukan vulnerability assessment, kemudian ditemukan SQL injection misalkan. SQL injection ada di poin A, maka si pentest ini harus menguji, benar nggak di poin A ini ditemukan sebuah kerentanan SQL injection. Nah, ternyata ketika dilakukan itu benar. Nah, maka si pentest ini juga harus membuat laporan. Selain itu harus bisa membuat patching, atau dalam ini apa ya? Patching itu apa ya teman-teman ya? Ada yang mungkin tahu istilah itu? Istilahnya adalah memperbaiki atau menambal dari bug yang telah ditemukan. Di antara vulnerability assessment dengan pentest ini sangat berkaitan. Kalau yang full assessment tadi mencari celahnya, kemudian yang si pentest ini akan menguji. Karena apa? Karena tidak semua yang ditemukan oleh si tester tadi itu pasti akan merupakan sebuah kerentanan. Jadi harus diuji, benar-benar diuji. Oh, ternyata ini apa ya? Ini kerentanannya mungkin resikonya nggak terlalu tinggi. Kan ini ada yang saya lupakan tadi ya. Jadi di dalam sebuah full assessment ini ketika membuat laporan harus disertakan juga tingkat resikonya. Karena ada yang resikonya kritikal, sangat penting. Ada yang resikonya penting, ada yang resikonya moderat, kemudian ada resikonya biasa. Itu juga harus dikategorikan. Karena ketika nanti itu tidak dikategorikan, kemudian semuanya dikerjakan oleh si pentest, itu nanti juga tidak akan memungkinkan. Jadi harus diprioritaskan. Kira-kira ketika ditemukan SQL injection ini ada di bagian data pribadi. Nah, itu kan kalau kita lihat, itu kan berarti dia sebuah resiko yang sangat tinggi. Karena apa? Karena dia meliputi ini terkait dengan data pengguna. Data pengguna itu kan merupakan privasi pengguna. Jadi itu yang harus ditambah. Kemudian ditemukan lagi, misalkan ada kemungkinan untuk memudahkan device di interface-nya. Apakah itu dianggap resiko atau enggak, atau resikonya tinggi atau rendah, nah itu harus dikategorikan. Oh, ternyata kalau hal semacam ini tidak terlalu tinggi resikonya karena dia tidak mengganggu proses bisnisnya. Maka itu bisa dianggap nanti urutan terakhir atau urutan tengah. Jadi kita harus mengkategorikan ini. Jadi terkait dengan vulnerability assessment, kemudian penetrasi testing itu sangat-sangat erat kaitannya. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Bisa aja sih kita ini ya, pentestnya karena belum ada SDM yang terkait dengan pentest ini, kita bisa melibatkan pihak ketiga, itu juga tidak masalah. Karena yang namanya pentest ini memang di dunia industri memang banyak dilimpahkan ke dunia kerja. Karena apa? Karena masih banyak pemikiran di dalam sebuah organisasi industri itu, oh, seorang peneliti asesmen ini atau pentest ini kerjanya cuma berkala, tidak setiap hari. Padahal enggak. Karena yang namanya pentest ini ya mungkin dia hanya banyak bekerja di belakang layar, tapi dia di sana dia setiap harinya kalau sesuai jobdesk yang benar, dia itu harusnya memonitoring. Jadi saya sampaikan di awal tadi, ada yang sifatnya manual,
kemudian semi otomatis dan otomatis. Kemudian untuk tools vulnerability assessment ini juga sangat banyak, dari ada yang berbayar sampai yang gratis, sampai juga ada yang gratis dan open source. Ini nanti yang akan jadi tugas teman-teman. Saya akan share di e-learningnya. Jadi di pertemuan hari ini kita membahas tentang vulnerability assessment ini yang kita bahas. Kemudian di pertemuan berikutnya itu kan ada tugas 2. Nah, tugas 2 ini nanti adalah teman-teman mencoba salah satu aplikasi vulnerability assessment yang open source. Nanti silakan diinstal, kemudian diuji coba terhadap sebuah sistem. Sistemnya itu nanti bebas. Ada yang saya berikan kasus mungkin dari website atau aplikasi yang saya buat, ataupun teman-teman bisa mencoba sistem atau aplikasi yang lain. Cuma di sini ketika teman-teman mencoba aplikasi atau sistem yang lain, jangan sampai teman-teman mencari sebuah objek yang mana itu teman-teman nggak ada izinnya ke sana. Karena apa? Ketika kita melakukan vulnerability assessment ini, pasti akan terekam jejak kita di server mereka. Mungkin yang ringan adalah akses kita di blog. Itu ringan ya. Kalau yang berat adalah kalau sampai misalkan kita ditelusur, oh IP kamu sekian, kamu dari sini. Nah itu nanti misalkan dilakukan sebuah investigasi, kemudian merujuk ke dalam forensik digital, ya itu nanti yang akan menjadi momok bagi teman-teman. Jadi tugas seorang vulnerability assessment ini adalah dipastikan dia sudah mendapatkan izin. Jadi kalau di dalam bug hunter itu kan sering ada calon atau sering ada sebuah kompetisi untuk mencari bug hunter, itu kan pasti sudah ada pernyataan, silakan hanya fokus ke sini, tidak fokus ke yang lain, atau kalau enggak ini kamu hanya diizinkan untuk melakukan ini saja, tidak boleh ke yang lain dan sebagainya. Itu pasti sudah ada targetnya, sudah ada fokus-fokusnya, tidak boleh melebar dari situ ke sini. Jadi ini juga informasi peringatan untuk teman-teman, jika teman-teman ingin belajar lebih jauh tentang vulnerability assessment ataupun pentest, ya sebaiknya kalau misalkan mau objek yang real harus minta izin ke pemiliknya. Ataupun kalau enggak, misalkan kita anggap aja kita masih pemula, ya kita buat virtual sendiri. Kita buat website sendiri, kita install sendiri, atau kita menggunakan virtual machine, kita install dummy-nya itu juga sudah disediakan, itu kita bisa mencoba di sana. Jadi kita tidak perlu was-was tidak saya nanti ketika makan ini saya was-was kita misalkan ini melanggar, saya akan dicuduk, jangan sampai demikian. Jadi yang saya sampaikan itu adalah terkait ini. Kemudian tugas kedua besok asinkronus, tugasnya sudah saya sampaikan tadi ya, tugasnya adalah itu teman-teman bisa mengumpulkan mulai dari nanti atau besok waktu pertemuan tersebut. Nanti ini ada yang chat ya? Nggak ada. Oke, nggak ada. Nah, terkait dengan izin masuk. Oke, terkait dengan ini ya, vulnerability assessment ini seperti yang saya sampaikan tadi, dia juga bisa merujuk ke suatu pekerjaan, sangat bisa. Dia juga sangat bisa digunakan sebagai penelitiannya teman-teman. Barangkali ada yang fokus, ada yang sudah mulai tertarik di bidang cyber security, khususnya di vulnerability assessment ini. Karena di sini nanti tidak hanya sebagai tester saja, bisa juga sebagai SOC, jadi Security Operations Center. Jadi ada dua kemungkinan pekerjaan yang teman-teman bisa dapatkan ketika fokus di vulnerability assessment ini. Kemudian toolsnya juga sangat banyak.
Jadi kalau misalkan tadi digunakan sebagai penelitian itu juga sangat bisa aja, misalkan pengukuran suatu sistem menggunakan tools apa untuk meningkatkan kesadaran bagi perusahaan tertentu, itu juga sangat bisa. Itu terkait dengan penelitian tersebut juga pernah dilakukan oleh kakak tingkat kalian yang sudah lulus, namanya Doni, yang sekarang kemarin kerja di ruang guru, tapi kayaknya terus pindah jadi back end engineer di mana saya lupa. Nanti bisa kepo ya, grup Hinsi kayaknya masih ada di sana. Nah, ini adalah 5 tools open source yang bisa digunakan untuk melakukan pencarian kerentanan dari sebuah jaringan. Ini khusus jaringan ya, yang saya bilang tadi. Tidak hanya saja jaringan, bisa saja ke aplikasi, ke database, ke arsitektur yang lain, itu sangat-sangat dimungkinkan. Ini 5 tools yang digunakan untuk scanning kerentanan di jaringan. Yang pertama ada OpenVAS. Ini sudah ada, ini seperti ini ya. Kemudian ini walaupun sudah dikategorikan high, medium, low, kemudian ini teman-teman juga harus mempelajari kalau kategori yang tinggi itu sebenarnya seperti apa sih. Itu nanti sebenarnya ada hitung-hitungannya, ada kalkulatornya. Kemudian yang kedua ada OpenSCAD, tampilannya seperti ini. Kemudian ini ada Nmap. Nah, ini yang paling sering digunakan. Hanya saja dia bentuknya adalah tidak secantik yang atas-atasnya tadi ya. Dia sudah berbasis grafik interface ya. Nah, yang di bawah ini masih teks. Kemudian di sini ada Wirsak juga. Wirsak ini sebenarnya nggak hanya fokus ini saja. Wirsak ini banyak kegunaannya, termasuk salah satunya digunakan untuk menyadap. Kok bisa sih digunakan untuk menyadap? Kalau teman-teman ada yang penasaran, nanti kita akan belajar di sini di poin forensik digital. Nanti kita akan demo sedikit terkait dengan penggunaan Wirsak. Bagaimana sih bisa digunakan untuk menyadap atau bagaimana sih bisa digunakan untuk melakukan forensik. Jadi di Wirsak ini nanti di pertemuan terakhir akan saya demokan bagaimana kita menjadi seorang hacker, bagaimana juga kita jadi seorang digital forensik. Itu Wirsak. Kemudian yang berikutnya ada Metasploit. Ini juga sering digunakan terutama untuk pengguna Kali Linux. Nah, ini beberapa toolsnya. Ini juga ada tools yang lain. OpenVAS tadi sudah ya. Nah, di sini juga sudah disediakan beberapa keuntungan dan kerugiannya. Kemudian ada OWASP. Nah, ini juga yang sering digunakan oleh banyak peneliti. Kemudian ada Groupsuite. Ini pakai yang free edition ya. Jadi di sini memang dia ada yang menyediakan berbayar. Jadi nanti juga bisa aja dijadikan sebuah penelitian. Apa sih yang membedakan antara yang free, kemudian yang berbayar, kemudian bagaimana hasilnya, apakah hasilnya sama atau beda, atau bagaimana kelebihan kekurangan yang ada di sini benar atau enggak. Nah, nanti juga hasil penelitiannya bisa dijadikan sanggahan yang ada di sini. Kemudian ada juga Vega. Kalau Vega ini banyak ke ini ya, XS sama SQL injection. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena di dalam sebuah aplikasi, sebuah sistem, itu yang paling banyak dijadikan target sasaran adalah SQL injection. Kalau kita bicara terkait dengan SQL injection, maka dia tidak akan lepas dari yang namanya database. Kemudian di sini ada yang lain, ada Nikto. Kalau yang bawah-bawah ini saya juga belum pernah mendengarnya, karena memang sangat banyak nih tool open source dari scanner.
Apalagi kalau kita mengunjungi GitHub itu juga akan sangat banyak itu GitHub ini ya. Oh, dan teman-teman ada yang masih ingat bagaimana sih caranya kita Google Docs atau dalam ini adalah kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Google untuk pencarian yang lebih cepat ya. Kita coba. Nah, ketika kita menggunakan set, kemudian nama websitenya, nanti artinya, ini sambil ngulang yang lalu-lalu, barangkali ada yang lupa, artinya adalah kita mencari pencarian dengan kata kunci ini, khusus hanya ada di webnya ini. Apakah benar? Kita coba. Yang pertama, GitHub. Yang kedua, GitHub. Nah, semuanya dari GitHub. Jadi ini juga merupakan, kalau bisa dibilang adalah hacking juga, bagaimana kita mencari sebuah informasi yang lebih cepat. Karena ketika teman-teman jeli sebenarnya, ketika teman-teman mencari sebuah informasi untuk hacking menggunakan Google Docs itu juga sangat-sangat bisa. Misalkan yang sering digunakan untuk SQL injection adalah yang dia itu ada di getPost atau yang mana, itu juga sangat bisa. Nanti silahkan teman-teman explore kembali atau dilihat kembali di mata kuliah PTI kalau nggak salah ya. Di sana saya menjelaskan terkait dengan Google Docs. Kembali lagi ke sini terkait dengan scammer. Nah, di sini ada banyak ini. Tapi yang ada di GitHub ini bedanya adalah kita harus selektif. Selektif ini artinya apakah dia project mandiri atau dia project dari komunitas atau bisa juga dia adalah merupakan project dari sebuah perusahaan. Jadi yang ada di GitHub ini versinya masih versi beta. Versi beta itu yang masih dimungkinkan belum 100% benar, maka di sana akan ada bugnya. Misalkan bugnya ketika dilakukan scanning ternyata error atau apa, itu juga sangat-sangat dimungkinkan. Kalau ini scan punya teman saya yang kemarin dibuat dan dijadikan penelitian adalah Yoyo. Namanya Yoyo Scanner. Nanti kalau teman-teman ada yang tertarik ini untuk mengembangkan juga sangat-sangat bisa di-download aja. Kemudian dari source code-nya dikembangkan supaya lebih baik lagi juga sangat-sangat bisa. Ini juga sudah ada penelitiannya. Nanti silakan teman-teman kalau yang tertarik ini juga bisa mencari. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita gunakan untuk banyak diskusi ya. Saya lebih suka banyak diskusi saja daripada saya hanya ngomong. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin nanti setelah ada yang bertanya, mungkin ada yang menggelitik untuk saya jelaskan, saya akan jelaskan kembali. Silahkan. Pak, banyak Pak. Oke, Mas Eroji. Saya mau tanya tentang ini Pak. Log 4C itu termasuk tools atau apa Pak? Di kuliah sendiri Pak. Oke, log 4C itu ini ya, kemarin sempat viral. Karena apa? Karena banyak ditemukan sebuah kerentanan yang dari sana. Jadi log 4C itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menyimpan berbagai log. Jadi kalau log itu sampai terkena virus, kemudian nanti di sana banyak apa itu ditemukan kerentanan, ya otomatis nanti aplikasi yang menggunakan teknologi tersebut juga pasti akan ikut terkena virus atau ini mudah untuk dijebol. Ini kalau teman-teman perhatikan ini juga sangat-sangat banyak yang terjadi di dalam sebuah plugin atau template. Barangkali di sini ada teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan CMS ya. Ada CMS WordPress, ada CMS Drupal dan sebagainya. Di sana kan sudah banyak disediakan plugin atau template yang mungkin gratis ataupun yang berbayar kemudian di null itu artinya yang dibajak kemudian
yang tadinya berbayar jadi gratis. Nah, makanya ketika teman-teman ada yang mungkin sekarang sudah membuat website menggunakan CMS ataupun sudah bekerja sebagai administrator website dan sebagainya, teman-teman juga harus ini rajin untuk melakukan update. Karena yang namanya update itu pasti ada salah satunya adalah untuk menambal dari kerentanan. Jadi yang namanya kerentanan tadi saya sampaikan tidak hanya melulu dari soal aplikasinya, jaringan, bisa juga dilihat dari penyedia pihak ketiga. Jadi yang saya sampaikan ini adalah analoginya untuk yang log 4G. Ini memang di akhir-akhir tahun kemarin sangat gencar beritanya karena memang log G ini ya, log 4G ini banyak kerentanan yang kemudian muncul, kemudian bisa dieksploitasi. Seperti itu, Mas. Jadi log 4G ini sebuah aplikasi atau sebuah tools pendukung yang digunakan untuk menyimpan beberapa error. Bisa dibayangkan ya, kalau teman-teman sudah memiliki informasi terkait dengan log, dari log itu teman-teman bisa mempelajari sistem tersebut. Mungkin ini akan kita bedah lagi di pertemuan terakhir. Nanti ada kaitannya dengan Birsak yang saya sampaikan tadi. Bagaimana sih kita sebagai seorang penyerang hanya melihat dari log bisa mendapatkan apa yang mau kita cari. Atau mungkin nanti barangkali sudah penasaran, nanti bisa mencoba atau ini ya istilahnya bisa ngulik sendiri. Barangkali ada ya tertarik ini, kemudian belum bisa menggunakan atau mungkin kesulitan memahami, nanti bisa WA saya kembali. Itu yang saya sampaikan, Mas. Yang bisa saya jawab, Mas Herozi. Atau ada yang mau ditanyakan kembali, Mas Herozi? Ada yang sudah terjawab atau belum, Mas Herozi? Atau makin tambah penasaran? Silahkan kalau ada lagi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya kembali. Saya izin minum dulu ya. Oke, silahkan. Yang mau bertanya kembali. Atau mungkin ingin bertanya kembali dari yang saya jawab terkait dengan log 4G tadi. Oke, mungkin sambil menunggu ada yang mau bertanya, ini saya jelaskan kembali terkait dengan yang log 4G tadi ya. Jadi Log4j itu adalah sebuah aplikasi, sebuah tools, sebuah library pihak ketiga. Jadi dia tidak selalu ada di dalam sebuah aplikasi. Dia hanya ada bagi yang dia mengembangkan sebuah aplikasi itu menggunakan bahasa Java. Karena Log4j ini memang basisnya adalah basis Java. Silahkan kalau ada yang bertanya kembali. Ini suara saya masih terdengar kan? Masih, Pak. Oke. Ada yang bertanya kembali? Atau sudah cukup jelas terkait dengan yang saya sampaikan di topik ini tentunya? Topiknya adalah vulnerability assessment. Sudah jelas semuanya? Jelas, Pak. Oke, mungkin saya tunggu 2 menit ya. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Saya tunggu sampai 11 lebih 12.